Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bincang-Bincang Matematika. Masih membahas masalah krusial yang para siswa itu kesulitan dan masyarakat menganggapnya bagian dari matematika sebagai ukuran, yaitu operasi hitung. Nah, operasi hitung kalau yang penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, perkalian pembagian itu awalnya dengan bilangan asli. Sudah saya jelaskan di video-video terdahulu. Nah, sekarang mindset para guru, khususnya ini para guru di sekolah dasar M, MI juga di MTS di tingkat SMP dan bahkan ya juga semuanya ya, jadi di SMA, SMK, MA. Jadi di pendidikan dasar ya, mindset dari penjumlahan itu di dalam diri itu sebagai suatu penambahan ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada addition, penambahan, ada sum, ada penjumlahan. Sum itu bagian dari penambahan. Maka eh, Bapak Ibu guru harus paham bahwa sum itu penambahan karena bagiannya. Nah, lalu istilah pengurangan atau pengurangan. Jadi sebenarnya istilah yang cocok itu penambahan dan pengurangan. Menambah, mengurangi. Dan operasinya memang operasi tambah gitu. Nah, lalu eh, para guru juga mengatakan operasi jumlah, tandanya plus, operasi kurang, tandanya min. Ya. Jadi kalau masalah pengurangan tidak ada masalah. Yang coba mindsetnya dipahami bahwa penjumlahan itu bagian dari penambahan. Operasinya tetap saja lah operasi tambah. Mau istilahnya pakai jumlah enggak apa-apa, cuma mindsetnya, pemikirannya. Apa perbedaannya nanti ya? Jadi biasanya mengajarkan untuk berkaitan dengan menjumlahkan dengan bilangan misalnya ya, positif dengan negatif, negatif dengan negatif, ya, positif dengan positif. Nah, ini dicampur. Karena itu, para guru sebaiknya, seperti di video saya terdahulu, itu dipisah. Ya, ketika belajar penjumlahan, eh, menjumlah, mengurangi, ya ingat menjumlah itu menambah tadi ya, menjumlah, mengurangi, ya, lalu mengalihkan, membagi itu pada bilangan asli dulu. Setelah itu, eh, kenalkan nol, ya, lalu bilangan yang negatif, bilangan bulat tapi ambil yang negatif. Nol, negatif satu, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya itu diambil. Ya. Lalu berpikir lagi, ya, menjumlah, maka di sini menambah itu tadi lebih akan lebih pas nanti. Nanti saya jelaskan ini ya. Jadi ketika eh, istilah menjumlah, saya menggunakan menjumlah, karena sudah kebiasaan dari Bapak dan Ibu juga, itu mindsetnya menambah begitu ya. Ya. Karena dengan kata menambah maupun menjumlah itu anggap saja di sini sama. Ya, mau menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi itu pada bilangan bulat yang negatif saja. Terus saja dari situ. Nah, baru nanti ada penggabungan. Nah, hal ini akan lebih mudah ya ketika ketika apalagi ketika menggabung itu dengan gerak, gerak itu punya arah. Ya. Nah, kalau begitu ingat kembali tentang kalau Bapak dan Ibu guru kan tahu tentang
vektor gitu ya, besaran yang berarah. Nah, dari situ kita berpikir, nanti kalau yang sebagai dasar itu nol, katakan gitu, nol kalau ke arah atas misalnya itu positif, ya jangan pecahan dulu, ya misalnya 0, 1, 2, 3, 4 ke atas dulu, positif, lalu nol, -1, -2, -3, dan seterusnya ke bawah. Kalau mendatar yang ke kanan, yang positif, yang ke kiri ya negatif. Jadi nanti tidak harus tegak dan mendatar, tidak harus mendatar terus. Garis bilangan itu tidak harus mendatar terus. Bisa tegak, bisa miring. Ya, bisa miring aja gini. Tidak masalah. Ya, karena kita setiap kali melihat nolnya itu. Nah, asal garisnya lurus. Jadi kalau yang ke arah kanan itu positif, ke arah kiri negatif. Ke arah atas positif, ke arah bawah negatif. Dan ini pun berlogika seandainya orang membuat yang ke arah kiri, yang positif, ke arah kanan negatif, boleh saja. Ya, boleh saja. Hmm. Tapi kan membingungkan siswa. Ya. Lebih baik yang ke kanan, yang positif, yang ke kiri negatif. Karena sudah biasa di buku-buku begitu. Nah, mindsetnya dirubah dulu. Lalu arah. Ya, arah itu kalau dari nol ke kanan, itu positif. Memang satuannya bertambah satu, ya, lalu dua, gitu. Kalau diberi tanda panah itu ada tanda panahnya, gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Ya, ada arah geraknya ke kanan, positif. Sehingga nanti siswa itu gampang, misalnya dengan melihat bantuan garis bilangan itu akan merasa mudah. Misalnya 4 ditambah 2, tinggal ambil aja titik 4, berangkat dari 4, ditambah 2, 6 gitu aja. Karena geraknya ya, gerak ke kanannya, karena ditambah pada bilangan positif, ya, bilangan asli positif, menambah itu gerak ke kanan, gerak arah ke kanan. Makanya perlu arah. Kalau 8 dikurangi 3, ambil angka 8 dulu. Tangan atau ini pensilnya itu letakkan angka 8. Nah, dikurangi 3 itu arah. Arahnya kalau tadi ke kanan, arahnya ke kiri. Jadi posisi dia angka 5. Itu lebih logis. Ya. Diberi logika seperti itu. Tentang perkalian juga demikian pula, pembagian demikian pula. Kalau perkalian itu kan penyubahan berulang. Yang misalnya 2 loncat lagi, 2 loncat, 4, nah gitu. Berulang. Kalau pembagian, misalnya 10 dibagi 2 ya dari 10 dulu. Turun. Tuh ya. Berapa kali nanti? Sampai habis, sampai nol. Gitu. Maka ketika melakukan pembagian, jangan lalu yang tidak sampai ke nol. Itu anak-anak nanti bingung. Awal-awalnya harus gitu. Nanti kalau sudah mengenal pecahan, baru dikembangkan lagi. Nah, sekarang itu kalau sebagai suatu ruang atau tempat yang ke arah kanan itu yang positif itu, cobalah kita transfer pemikiran yang sama itu, seperti itu, yang ke yang negatif. Nah, mulai dari nol ke negatif, kalau berkaitan dengan arah, itu kalau menambah itu malah menjauh dari nol, ya kan? Tapi ke arah kiri. Misalnya -3 ditambah -2 itu menjauh dari nol ke arah kiri. Ya, ke arah kiri kan sana. Itu ya, menjauh ke arah kiri. Nah, sekarang kalau mengurangi, mengurangi itu tinggal sebaliknya saja. Ya, arahnya yang berbeda. Maka tetap simbolnya itu mengurangi. Nah, misalnya -3 dikurangi -2.
Jadi bedakan antara simbol ya operasi dikurangi ya dengan negatif. Ya kalau dua-duanya disebut sama min gitu ya bingung min yang mana, min operasi atau min yang bukan. Itu. Makanya eh, perlu ada pemikiran dari para guru hati-hati penambahan dan pengurangan, menambah, ditambah, dikurangi. Karena lambangnya sama antara dikurangi dengan negatif itu. Kayak coret gini. Membingungkan siswa kalau main-main gitu. Apa itu main yang pertama? Apa yang ini? Kali dikurangi negatif. Ya, ini hal-hal macam ini perlu diperhatikan oleh para guru. Nah, baru nanti juga digabung garis bilangan seluruhnya. Berpikir lagi di situ. Tahap ketiga. Bagaimana kalau misalnya ya ada 4 dikurangi negatif 2. Itu kan jadi 6. Ya. Ambil 4 dulu. Lah tadi dikurangi itu arahnya kan ke kanan tadi. Kalau di sudah belajar di sisi yang negatif tadi, kan gitu. Nah, lalu menjadi ke kanan. Nanti memang suatu ketika akan dihafalkan apa negatif kali negatif bukan itu ya, dikurangi negatif itu jadi plus itu ya. Yang suatu ketika orang menyebut dengan gampangnya negatif kali negatif itu bukan negatif kali negatif itu yang itu sebenarnya mengurangi dengan negatifnya. Nah, kesalahan-kesalahan bicara ini membingungkan para siswa. Mudah-mudahan dipahami karena saya juga belum bisa memberikan contoh yang real ya dengan PowerPoint atau apa gitu. Ya, hanya cerita saja mudah-mudahan dipahami oleh para guru dan semoga bermanfaat. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.